waktu sebentar memperhatikan mereka karena ini hal yang sakral juga ya. Sama seperti pada saat suami dan istri di hadapan Tuhan. Di sini mereka pun akan menyerahkan anak-anak mereka ke hadapan Tuhan. Yesus itu diserahkan loh sama bapak mamanya kepada Tuhan pada umur 8 hari ya, saudara tahu ya. Dan kemudian pada umur 12 tahun Yesus pun dibawa ke bait Allah sebagai anak bar mitzvah atau anak Taurat gitu. Dan apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah satu simbol bahwa orang tua setuju dengan kebenaran firman bahwa anak-anak mereka ini bukan milik mereka. Amin, saudara. Anak-anak ini adalah pemilik utamanya adalah Tuhan. Orang tua adalah tempat titipannya. Ya. Tapi di dalam mendidik anak-anak ini, Anda ini harus pakai kasih Kristus. Ya. Jadi ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Kita berkumpul untuk menyerahkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada keluarga-keluarga. Perlu diingat bahwa anak-anak ini adalah yang dipercayakan Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan, maka kita perlu mendidik mereka dengan benar. Jangan asal-asalan, ya saudara ya. Penyerahan anak bukanlah baptisan, melainkan komitmen orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka dalam kasih, pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini 3 hal utama yang harus orang tua mengerti hal ini, yaitu harus mendidik anak-anak dalam kasih, pengenalan dan takut akan Tuhan. Hal yang pertama sudah dilakukan adalah mereka mengenal Tuhan. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Ini modal yang terbaik, ya saudara ya. Terus firman Tuhan berkata dalam Matius 10 ayat 13-16, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, itu kata Yesus ya. Jangan menghalangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Anak-anak ini punya kerajaan Allah. Yesus mengasihi anak-anak, Ia menyambut mereka, memeluk mereka, dan memberikan mereka dan memberkati mereka. Hari ini kita membawa anak-anak ini kepada Tuhan sama seperti orang tua dahulu membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Nah, saya akan menyebutkan nama anak dan tentu saja bapaknya dan mamanya. Yang pertama itu Dodi Theodorus saya dan Ibu Priscilia. Anak kami itu namanya Rebecca Selulusha. Mereka maju. Rebecca Selulusha Lewaka Desi. Yang kedua ada Bapak Martinus Tahi Parluhutan Hutasoi dan Ibu Elizabeth Ririn. Nah, ini dia anak yang mengemaskan. Marian Marcelin, Marin, tulisannya Marian ya. Marin Marcelin Hutasoi. Ini ada cerita itu. Dan kemudian keluarga dari Bapak Anthony Kevin Dustin Sirait, ya, Antonius Kevin Dustin Sirait dan Ibu Cecilia Claudia Kurniawan. Anak mereka adalah Aileen Lavel Kurniawan dan Hugo de Boas Sirait. Misalnya nggak ada Siraitnya, kita pikir anak dari Spanyol sana ya. Namanya keren, Hugo de Boas Sirait. Yang keempat adalah Bapak Herbinson Huta Barat dan Ibu Yustar Juliwati Hareva. Anak mereka adalah Kristal Gevania Kalea Huta Barat, susah banget namanya ya. Panggilan akrabnya Ital. Ya, dan kemudian yang terakhir dan memang yang heboh ini adalah Bapak Kristiando Panggabean dan Ibu Ineke Puspaweni. Anak mereka adalah Kairos Netanel Panggabean. Jadi tepuk tangan buat orang tua yang takut akan Tuhan, yang memang mau anak-anaknya diserahkan kepada Tuhan. Anda saya yakin ya anak-anaknya diserahkan kepada Tuhan? Yakin ya?
Yakin tapi jangan tinggal di Palembang, tinggal di sini. Yakin Bang Martin? Yakin? Yakin? Baik, mereka bilang yakin gerakan anak mereka. Ya. Jadi sekali lagi saya akan ulangi, orang tua yang terkasih dengan baik-baik. Anak-anak adalah hadiah yang indah. Ya. Tuhan mempercayakan mereka kepada Anda untuk dibesarkan dalam kasih dan kebenaran. Jadi kalau mendidik mereka, kasih ya. Firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Membesarkan anak bukanlah tugas yang mudah. Saya sudah mengalaminya. Tapi Tuhan berjanji memberi hikmat dan kekuatan bagi setiap orang tua yang mengandalkan Dia. Amin, saudara. Ada satu ayat juga yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa Alkitab di dalam Mazmur mengatakan bahwa seperti anak panah di tangan pahlawan. Ya. Saya mau tanya dulu, siapa pahlawan di situ? Siapa pahlawan itu? Kalau Alkitab bilang seperti anak panah di tangan para pahlawan. Pahlawan kalau mana, bleset kan? Tidak ada pahlawan nembak terus ke sebelah sana. Pasti pada tempat berdasar. Saya mau tanya, buat semua jawab ya. Siapa yang dimaksud dengan pahlawan di situ? Ayo, siapa pahlawan di situ? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus titipkan ke siapa tuh anak-anak? Tuhan Yesus. Enggak loh. Yang dimaksud dengan pahlawan itu orang tua. Katakan pahlawan itu saya. Pahlawan disiplin enggak? Pahlawan latihan enggak? Kalau mana? Pahlawan sabar enggak? Sabar dong. Demikian nanti anda ini yang disebut sebagai pahlawan kata kita. Didik anak-anak ini. Karena kalau anda mendidik mereka dengan benar, mereka akan tepat pada sasaran yang Tuhan mau. Anda tahu dosa di dalam bahasa Yunani itu apa disebut? Disebut hamartia. Anda tahu artinya hamartia? Meleset dari sasaran. Kenapa bisa meleset? Ada kemungkinan orang tua tidak mendidik mereka dengan benar. Dengar orang tua, Tuhan mempercayakan Anda anak-anak ini karena Dia mau anak-anaknya akan tepat pada sasaran. Didik mereka dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kasih yang datang daripada Tuhan. Jangan salahkan guru sekolah minggu, karena anak-anak ini 22 jam sehari bersama Anda. Sekolah minggu paling 2 jam. Ya saudara ya. Baik, saya mintakan masing-masing keluarga yang sudah dikasih ayat firman Tuhan, bapaknya membacakannya. Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 5-7, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, serta makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang tua ya.
Dan Anda harus jawabnya dengan ya. Kalau nggak itu anak-anak saya ambil lagi. Kok saya aja. Pertanyaan pertama, apakah Anda menerima anak-anak ini sebagai anugerah dari Tuhan? Yang kedua, apakah Anda berkomitmen untuk membesarkan mereka dalam kasih dan pengajaran Tuhan? Yang ketiga, apakah Anda berjanji untuk menjadi teladan iman, kasih, dan kehidupan yang takut akan Tuhan bagi anak-anak ini? Yang mantap dong, ya. Jadi orang tua harus kasih contoh kalau anaknya mau masuk gereja, rajin masuk gereja, bapak mamanya harus rajin masuk gereja. Oke, sekarang saya, jadi semua setuju ya, mereka bilang iya ya saudara ya. Sekarang saya mau beri pertanyaan kepada jemaat. Kepada jemaat yang terkasih, apakah Anda bersedia mendukung keluarga-keluarga ini melalui doa, kasih dan perhatian agar anak-anak ini dapat bertumbuh dalam Tuhan? Jika bersedia, mohon jawab. Kami bersedia. Baik. Tepuk tangan dulu, saudara. Saya minta saudara bangkit berdiri, arahkan tangan untuk para orang tua dan anak-anak yang ada dalam saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan melalui anak-anak ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mempercayakan mereka kepada keluarga-keluarga ini, ya Tuhan. Mungkin mereka terbatas dalam segala hal, mungkin mereka tidak kaya, mungkin mereka tidak hebat, tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang hebat. Engkau akan memampukan setiap orang tua ini untuk supaya mereka menjadi berkat bagi anak-anak ini. Mereka menjadi contoh yang hidup bagi setiap anak-anak ini. Hari ini kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Engkau melindungi, kami meminta Engkau menjaga dan menuntun setiap langkah hidup mereka. Dan kami juga meminta Engkau beri hikmat, akal budi bijaksana kepada setiap orang tua yang memiliki anak-anak ini, supaya mereka mendidik anak-anak ini dengan takut akan Tuhan. Kiranya mereka bertumbuh dalam hikmat, dalam kasih, dan dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati juga orang tua mereka beri hikmat, kesabaran, dan kasih dalam membesarkan anak-anak ini, ya Tuhan. Kami berdoa agar suatu hari nanti mereka secara pribadi mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak ini kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, aku berkati Kairos dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan namanya, waktu Tuhan. Saat dia lahir, itulah waktu Tuhan memberkati keluarga ini. Dan pada saat dia besar nanti, dan saat ini, inilah waktu Tuhan memberi dia memberkati anak ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kristal Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, hikmat akan budi bijaksana atasnya, ya Tuhan. Kau urapi wanita barat, kau berkati Yustal sebagai orang tua daripada Kristal. Mereka hikmat bijaksana sehingga mereka mendidik anak ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan menyerahkan Marin ke dalam tangan Tuhan. Berkati Marin Tuhan. Kami percaya pada masa depan yang Kau telah siapkan dalam hidupnya. Kau berkati Marin ya Tuhan. Dia akan menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang cerdas, anak yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus sebagai kepala rumah tangga, dan kuasa Tuhan, hikmat Tuhan di atasnya. Berkati Marin, Ririn sebagai penolong bagi suaminya, supaya mereka bersama-sama mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan Aileen ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, berkati dia di kekuatan, kesehatan, dan kami percaya Tuhan ada atas Aileen. Berkati juga Hugo ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dia anak yang diberkati Tuhan. Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui Hugo ya Tuhan. Berkati Dustin sebagai kepala rumah tangga, hikmat akan lebih bijaksana di atasnya. Berkati Sisil sebagai penolong bagi suaminya, biar mereka bersatu hati untuk mendidik anak mereka. Kami berdoa juga buat Beka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan ada atas anak ini. Kami berdoa biar Tuhan melalui kebenaran firman, dia boleh dididik dengan kebenaran firman Tuhan, dia menjadi berkat
Kau berkati kami sebagai orang tua supaya kami bisa hidup dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap orang tua yang ada dan bersama dengan anak-anak yang ada. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap orang tua yang ada, sehingga mereka boleh menjadi pendidik-pendidik yang baik bagi anak-anak kami. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang mendidik anak-anak ini dengan tepat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.